Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, doa saja tidak cukup tanpa usaha. Firman Allah bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Tolong ikuti ayat 39-40 dari surat An-Najmi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan barang siapa, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Berkat takwa dan tawakal Hajar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka dengan air Zam-Zam. Maknanya gemuruh dan banyak. Air Zam-Zam punya keistimewaan, baik diminum dengan puas menghadap kiblat, lebih-lebih lagi lepas tawaf sebelum meneruskan sa'i. Baik, kita terus saja berpindah kepada penyembelihan Nabi Ismail. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Langsung dimaklumkan mimpinya itu kepada anaknya tanpa ragu, sebab mimpi para nabi adalah wahyu. Ismail tanpa ragu menjawab, "Jika itu kehendak Allah, laksanakanlah wahai ayah, anak anda sabar menghadapinya." Ini ayatnya. Kita boleh lihat surat Safat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur kaifa madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dia, yakni Ismail, menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini kisah tentang penyembelihan Ismail. Sedikit catatan, bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati. Penyelewengan telah dibuat oleh orang-orang Nasrani Kristian. Dalam Bible disebut, hasil daripada penyembelihan Ishaklah akhirnya muncul Rasul akhir zaman. Apa yang tertera di dalam Bible tersebut betul-betul bercanggah dengan fakta sejarah. Mengapa mereka ganti Ismail yang sepatutnya menjadi Ishak? Tadi kita dah sebut, bermula daripada Ismail lah yang kawin dengan Bani Jurhum, akhirnya dapat bangsa apa? Arab. Sedangkan Ishak pula anak Sarah. Tempat Ishak bersama Sarah di Palestin. Akhirnya dapat anak bernama apa tadi? Sarah dapat anak bernama Ishak. Cerita Ishak ini, setelah Nabi Ibrahim lulus dalam ujian, disuruh Allah menyembelih anaknya Ismail. Begitu lulus dengan cemerlang, pada tahun yang sama, malaikat Jibril datang ke Palestin, jumpa Ibrahim, memberitahu bahwa dia akan dapat anak melalui Sarah, walaupun Sarah dah diisytiharkan sebagai mandul. Sarah ketika itu umurnya 99 tahun.
Ibrahim ketika itu umurnya 99 tahun. Sebab Ibrahim dapat anak bernama Ismail ketika umurnya 86 tahun. 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim Ismail disuruh disembelih. Setelah berhasil ujian tersebut, sebagai penghargaan Allah bagi Ibrahim melalui Sarah anak yang kedua bernama Ishak. Dan Ishak ini akhirnya setelah kahwin dapat anak bernama Yakub. Dan Yakub inilah nama lainnya Israel. Ustaz ulang. Setelah lulus ujian menyembelih Ismail, sebagai penghargaan atau hadiah, Allah bagi anak satu lagi melalui Sarah. Lalu Sarah melahirkan anak bernama Ishak. Ishak inilah yang punya anak kemudiannya bernama Yakub. Dan Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Oleh sebab itu Bani Israel adalah keturunan Yakub dari jalur Ishak. Nabi Muhammad orang Arab dari jalur Ismail. Betul tak Bani Israel dan Arab ini macam cousin? Berasal daripada datuk yang sama Ibrahim. Lalu dipalsukan oleh orang-orang Nasrani karena reject Muhammad. Yang disembelih itu Ishak kononnya, bukan Ismail. Sebab dari titisan darah yang disembelih Ibrahim itulah muncul Rasul yang terakhir. Nampak tak pemalsuan? Ini yang Ustaz katakan tadi, yang dibuat announcement oleh Tuan Haji. Tempat Ustaz yang akan Ustaz bina setelah bersara ini, Ustaz ulang alik Malaysia Batam. Usaha untuk kristenisasi semakin menjadi-jadi. Di setiap lorong kadang-kadang ada 2-3 gereja. Setiap lorong 2-3 gereja. Jumlah gereja lebih banyak dari surau, yang tempatnya tempat orang Melayu. Itu sebabnya perlu kita bela. Andai kata masyarakat sini ada kelebihan, hendak beri bantuan, boleh tolong salurkan. Sebab kami nanti pada bulan Julai akhir akan pecah tanah untuk letakkan batu pertama di Batam. Buat satu institusi untuk membantu orang-orang sana daripada dikristiankan. Mudah-mudahan usaha kita selalu mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Ustaz ada sedikit kemampuan dalam penyampaian, tapi dari segi biaya, mari kita masing-masing sedikit sebanyak membantu untuk agama Allah. Ingat janji Allah, bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Betul tak? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Sedangkan Al-Quranul Karim menceritakan bahawa yang disembelih oleh Ibrahim itu Ismail atau Ishak. Ismail atau Ishak? Ismail. Itu sebabnya dalam ilmu akidah Al-Quran dipanggil Muhaimin. Al-Quran dipanggil Muhaimin. Apa makna Muhaimin? Yaitu kayu pengukur. Muhaimin maknanya standard. Hadirin dan hadirat, betul tak orang Kristen mendakwa Isa anak Tuhan? Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan. Al-Quranul Karim pula menyebut lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu kita percaya yang mana satu? Al-Quran. Bukan apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya sebagai contoh. Apalagi di dalam Al-Quran disebut at-taslisu syirkun. Pahaman Trinity adalah syirik. Quran. Itu sebabnya kita perlu merujuk selalu pada Al-Quran. Sebab semua keterangan dalam Quran adalah benar belaka. Betul tak? Itu sebabnya awal-awal Quran Allah dah sebut zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah sekarang yang ketujuh,